Ini buat tutorial 10, ini terkait sama pekerasan kaku ya dari ASTO 93. Nggak tahu sih kalau Pak Eri ngajarin atau enggak ya, tapi harusnya ada nyenggol-nyenggol dikit lah ya. Oke, ini kira-kira untuk flowchart-nya dari perancangan yang ASTO 93 ini. Jadi kita pakai inputan terkait sama data LHR. Sebenarnya dari semua semua kriteria desain itu mau pakai ASTO, mau pakai MDPJ itu pasti inputnya ada terkait sama LHR ya. Cuma di konversinya di apanya itu yang agak beda-beda ya. Nah, terus nanti kita bisa proyeksiin buat nyari LHR rencana air masa lainnya. Kita baru pasang asumsi tebal pelatnya. Nanti setelah itu kita sesuaiin sama W18 nominalnya. W18 itu adalah bahan sumbu standarnya itu ya. Nah, terus nanti input juga dari standar normal deviasi dan kawan-kawannya itu terkait sama faktor apa regional kalau nggak salah. Faktor regional di situnya seperti apa. Sama faktor dari si kekuatan beton yang mau kita desain itu. Yang mau kita pakai buat perancangan itu. Terus nanti setelah itu kita menentukan W18 desainnya. Nanti dapatnya berapa itu. Nanti dicek apakah sama dengan yang kita butuhkan dari W18 nominalnya itu. Jadi apakah si supply-nya ini udah mencukupi demand atau belum. Yang 18 nominal itu adalah demand-nya, sementara yang 18 desain itu adalah yang supply-nya. Kalau misalnya masih belum mencukupi, nanti kita ulang terus gitu. Kita ubah lagi asumsinya mau jadi berapa. Kan nanti memenuhi yang nominalnya itu. Nanti baru selesai. Nah, ini persamaan dasarnya. Jadi mau yang di atas 93 itu, mau yang kaku, mau yang lantar itu ada persamaan dasar masing-masing ya. Agak panjang emang ya, karena rumusnya rumus empiris juga. Nah, terus di sini tuh ada beberapa komponen. Kalau website ada yang desain trafficnya. Itu pakai ESAL. Yang ZR itu standar normal deviasinya, SO sorry S0 itu standar deviasinya, terus D itu adalah tebal peletonnya dalam inci. Nah, terus nanti delta PSI itu adalah present serviceability index ya. Jadi perubahan present serviceability index nanti itu berupa serviceability loss. Jadi P0 jadi kondisi pas awal seperti apa dikurangi sama PT atau kondisi pas akhirnya seperti apa. Nah, terus nanti si P0 itu adalah initial serviceability tadi PT-nya itu terminal serviceability index. Jadi di kondisi akhir mau seperti apa sampai berapa gitu. Setelah itu nanti kita input juga data dari betonnya itu. Jadi kita input modulus of rupture-nya berapa sesuai dengan spesifikasi pekerjaannya itu dalam PSI ya atau apa namanya pound square range. Terus CD-nya itu berupa koefisien drainase, D-nya itu koefisien transfer beban, terus EC-nya itu modulus elastisitas dalam PSI, sama K-nya itu adalah modulus reaksi tanda dasarnya dalam PCI atau pound cubic inch. Itu K-nya itu bisa dikonversi dari KBR ya. Jadi nanti ada rumusnya sendiri. Nah, ini buat yang reliabilitas sama normal deviasinya nanti silakan dipakai langsung dari tabel ini. Jadi nanti disesuaikan sama kalau ini tuh sesuai sama ininya apa jenis klasifikasi jalannya seperti apa sama dia tuh di mana apakah di perkotaan atau di pedesaan atau di apa kawasan yang bukan perkotaan ya. Itu dari survei hasilnya. Ya kan tadi aku bilang ini tuh sebenarnya rumusnya rumus empiris. Terus nanti si S kalau S0 itu nanti silakan pakai dari yang ini. Kalau misalnya buat yang rigid tuh 0,3 sampai 0,4. Kalau fleksibel pakai 0, sampai 0,5. Nanti silakan disesuaikan sama apa ya? Sama tipe kekerasannya mau apa. Karena kita pakai rigid ya, berarti kita pakai yang rigid nih. Sampai 0,3 sampai 0,4. Itu ada komanya BTW ya. Ini tuh mereka apa? Enggak komit komanya. Juga ini ada komanya nih. Nah, terus nanti di sini buat yang ZR-nya. Jadi disesuaikan sama mau pakai berapa reliability-nya dari yang apa tabel ini. Jadi pasang ke sini. Dapat ZR berapa? Nanti sesuaikan. Jangan lupa ini ada minusnya. Nah, ini terus indeks pelayanannya ini nanti kalau yang direkomendasikan dari Astel itu 4,5 ya buat kekerasan kaku. Buat yang P0-nya. Jadi ini tuh sebenarnya kayak kira-kira macam apa ya? Aku lupa kalau nggak salah mereka tuh kayak survei gitu, survei ke orang-orang buat menilai terkait sama kondisi jalannya. Biasanya orang-orang itu kan dikasih skala 1 sampai 5 ya. Nah, mereka tuh mentoknya kalau nggak salah di 4,5 atau gimana gitu. Makanya nanti sorry makanya jadi itu standarnya 4,5 gitu buat kondisi awalnya gitu. Nah, terus buat kondisi akhirnya nanti disarankan itu sebesar 2,5 itu minimum banget untuk jalan mayor. Sama kalau buat jalan volume rendah atau yang lainnya itu sebesar 2 aja udah cukup gitu. Untuk
jalan yang bukan mayor ya. Nanti selisih indeks layanannya itu kayak tadi rumus tadi ya, yang awal dikurangi sama akhirnya berapa. Nah ini buat yang faktor betonnya itu, nanti ada EC-nya berapa itu dihitung pakai rumus yang 57.000 akar FC prime dalam PSI ya. Jadi jangan lupa dikonversi dulu. Terus sama kuat lunturnya atau modulus of rupture-nya itu berapa. Nah itu kan dalam kita pakai yang kilogram per sentimeter kuadrat. Itu kita bisa konversikan dari yang FC prime-nya juga. Itu dalam kilogram per sentimeter kuadrat per 11 ditambah sama 9. Itu rumus empiris ya. Nanti kalau misalnya nggak ada data yang kurang gitu, nanti bisa diasumsiin pakai keterangan yang di bawah ini. Gitu ya. Nah, asumsi nilai kuat lunturnya juga bisa dipakai yang kayak gini. Ini buat drainage koefisiennya, nanti bisa pakai H efektif ini. Nah, itu dengan cara mengalihkan antara T dalam jam per 24 itu rata-rata jumlah apa? Jumlah hujan per harinya berapa jam sama ini rata-rata jumlah hari hujannya dalam 1 tahun gitu. 365 kali sama WL-nya. WL itu adalah faktor air hujan masuk fondasi jalan mau berapa. Nah, nanti bisa didapat dari H efektif itu sesuaikan sama ininya tuh persennya berapa itu. Nanti masuk dapat yang berapa di sininya nilai dalam tabel ini. Dengan cara menentukan dulu berapa kualitas drainasenya, apakah dia excellent atau good atau fair atau poor atau very poor. Nanti dari sini bisa dapat tabel nilai yang di apa hasil di bawah ini. Ini yang load transfer koefisiennya. Jadi ditentuin dulu apakah dia di bahunya itu adalah apakah dia punya load transfer device sama di bahunya itu dia apakah aspal atau pakai yang PCC atau beton juga. Terus nanti dilihat apakah dia pavement type-nya itu yang plain jointed atau yang CACP. Dia dapat nilainya di sini. Nah, terus nanti bisa dihitung juga si MR-nya atau modulus resiliensinya. Kan bisa dapat dari CBR-nya dikali sama 1.500 nih rumus empirisnya. Jangan lupa CBR itu dalam persennya. Jadi misalnya CBR itu 6%. Nah, berarti itu si MR-nya itu adalah 9.000 gitu. Dari 19 kali 6. Jadi persennya yang dimasukin. Nah, terus ada modulus reaksi tanah dasarnya atau K. Nah, itu dengan cara membagi antara MR yang tadi di atas ini dan itu dalam PSI ya. Terus dibagi sama 19,4. Nanti dapat K-nya itu dalam PCI. Contohnya ya, contoh soalnya. Yang pernah dulu dikasih sama Pak Harmin. Nah, ini ada kode kasusnya, terus berapa total lalu lintasnya berapa, kondisi drainase seperti apa, kelas jalannya kayak gini, terus nanti ada CBS upgrade-nya segini. Tentuin berapa tebal pekerasan kakunya yang dibutuhkan. Nah, terus nanti yang kedua itu sebut dan jelaskan faktor yang paling mengaruhi kebutuhan tebal pekerasan kaku. Sebenarnya datanya belum lengkap ya. Jadi kita asumsiin dulu berapa data-data yang masih belum dikasih. Seperti ini dari tabel ya nilainya, nilai-nilai ini. Kalau misalnya nggak di tabel berarti diasumsiin aja. Itu asumsi nih yang FC prime ini. Jadi dari 3 kasus itu, dari 4 kasus itu, bisa dihitung untuk masing-masing itu berapa sih tebalnya. Tebal itu yang D ini ya. Jadi aku kasih contoh Excel-nya. Terus tanyakan yang kedua tadi kan ditanya tentang faktor faktor apa yang paling mengaruhi si perhitungan tebal kekerasannya. Nah, itu terkait sama si banalitas seberapa gitu. Karena kan dia di sisi yang berbeda sendiri ya. Makanya kalau misalnya bannya bertambah dia tuh cenderung akan relatif lebih besar pengaruhnya gitu, dibandingkan parameter-parameter lainnya. Oke, sekarang aku kasih contoh buat yang Excel-nya. Jadi begini cara kira-kira gambaran Excel-nya. Jadi kan kita taruh dulu nih WL14-nya mau berapa. Ini adalah yang grafik yang mau kita desain, yang mau kita pakai buat desain sebagai beban cananya. Jadi kalau misalnya di tubesnya kalian itu sebenarnya itu hasil dari perhitungan si casalnya itu.
Ini udah hasil proyeksi juga ya, ketahuan rencananya itu. Nah, terus ini si ZR-nya. Berapa reliabilitasnya dari yang tabel tadi ya. Ini S0-nya. Ini D-nya, ini yang bakal nanti diiterasi. Jadi ini bisa diasumsiin dulu mau apa mau 1 atau mau 10 gitu. Jadi buat nanti kita goal seek gitu. Kalau kita solve. Ini P0 sama PT-nya pakai rumus yang tadi ya. Yang tabel itu. Sorry, pakai apa? Pakai standar yang ada di tadi itu yang di PPT itu. Terus ini buat delta PSI dengan cara mengurangkan yang atasnya itu. P0 dikurangi sama PT-nya. Ini buat FC prime-nya dari data ya. Kalau nggak ada berarti diasumsiin. Nanti ini dikonversi ke FC prime dalam MPA. Baru nanti dikonversi lagi dalam PSI dengan pakai rumus yang ini. Jadi dikonvert aja kayak dari Excel-nya itu. Terus ini bisa ngitung si EC-nya rumus yang dikasih tadi di PPT itu 27.000 akar FC prime. Terus ini bisa dihitung juga si SC prime itu. Nah, dengan cara membagi yang tadi si FC prime itu dengan 11 ditambah sama 9. Jadi dikonversinya juga bisa dalam MPA lagi. Dipakai 0,090865. Itu adalah si apa namanya? Itu 0,09 ini adalah kecepatan gravitasi ya. Sama konversi dari apa ke sentimeter kuadrat itu ya. Nah, terus nanti dikonversi lagi dalam PSI. Nanti ini dari data juga kan diperoleh berapa jumlah rata-rata jam hujan dalam satu hari. Kalau nggak ada berarti diasumsiin. Terus ini buat yang jumlah hari hujan dalam satu tahun. Nah, ini 180 hari ya. Nanti ini WL-nya itu yang tadi yang berapa persen itu ya yang masuk dalam tanah itu ya. Misal 80%. Nanti bisa hitung si H efektifnya. Nah, ini dari rumus yang tadi itu yang T per 24 sama T per 365 dikali sama WL-nya itu berapa. Dapat berapa H efektifnya. Jadi pakai buat yang di tabel itu. Yang di tabel mana ya? Tabel ini ya. Itu H-nya itu yang less than 1%, 1 sampai 5%, 5 sampai 20%. Nah, itu tuh H-nya. Kalau nanti tentuin berapa CD-nya atau koefisien drainasenya. Jadi kita bisa ngitung juga buat yang transfer bebannya itu. Nah, kita mau pakai plan jointed type C sama punya load transfer device. Berarti kita pakainya J-nya 3 dari tabel yang tadi itu. Dari tabel yang ini. Intinya ini tinggal baca tabel aja lah. Baca standarnya. CBR-nya berapa, nanti bisa dapat CMR dari CBR itu. Nanti bisa dihitung juga nilai K-nya itu dari yang CMR itu. Ini harus dalam PCI ya, ini salah. Terus nanti ini yang bakal kita gosik. Gitu. Jadi tinggal di gosik aja. Hasilnya adalah yang si ininya, well basis airnya. Ntar samain sama yang di atas tadi. Nanti kan pakainya bentar. Nah, 10 juta ya. Kita input 10 juta tuh situ tuh. Hasilnya yang tadi ini, terus ini jadi 10 juta ya. Ending channel adalah yang si D-nya ini. Tebal yang awalnya ini, yang kita asumsi tadi itu. Kita bakal dapat hasilnya adalah sebesar 10,95 inci. Atau sebesar 27,814 cm. Itu untuk beban yang 10 juta cesal dengan asumsi yang kita taruh di sini. Seperti itu contohnya. Ada yang mau ditanyakan? Tunggu sampai 15.4.